cungkang, ke apa enggak. Itu aja dulu kegiatannya dibahaslah dengan dana waktu itu entah 1,5 juta atau berapa. Ingat tuh saya pulang sekolah 2008 ya nggak salah pengabdian itu dimulai. Terus dari situ saya mulai berpikir nih apa yang bisa dikerjakan di sini. Terus berkembang menjadi permasalahan bagaimana menyelesaikan masalah keuangan ini dengan secara digital. Dari konvensional kan ada dibina tuh di jurusan ya, dengan dana jurusan dengan menyusun laporan keuangan menggunakan prinsip akuntansi, tapi secara konvensional. Ibu Asniati betul bidangnya. Terus bagaimana dikembangkan menjadi Excel sederhana ya Bu Asniati, sudah ada tuh anak-anak. Saya kadang karena saya orang marketing, keuangan tuh agak nggak gaptek lah, bukannya nggak senang aja lah dengan keuangan. Saya nggak usah repot-repot cari Bu Asniati, libatkan mahasiswa kita. Nah, melibatkan mahasiswa tanpa sengaja itu ternyata bisa meningkatkan akreditasi jurusan prodi kita. Jadi kita ambil aja mahasiswa yang sudah ngambil manajemen keuangan, terus nanti kita suruh mereka mengajarkan ini. Kembangkan Excel sederhana, sehingga punya dia laporan keuangan. Jangan paksa dulu dia punya neraca ya, laporan rugi aja dulu dia punya, bikin arus kas saja ya. Terus masuk ke situ, saya masukkan lagi PKM monotahun. Nun Kubang itu dulu kan mitranya mesti 2 ya, sekarang kan cuma 1, enaknya itu cuma 1. Dulu 2. Nanti kalau 2 itu harus disinergikan lagi 2 mitra ini. Sekarang masalah itu terselesaikan dengan hanya 1 mitra. Terus saya ngelihat itu di saat kegiatan pengabdian itu dan di saat penelitian saya tentang industri kreatif di Sumatera Barat, dia mendesain itu masih pakai tangan. Sudah desain pakai tangan dipindahkan ke kertas milimeter. Kalau tenunan itu kan harus dipindahkan kertas milimeter ya untuk melihat nanti memasukkan benang. Saya mikir kok ribet, 1 motif 1-2 minggu dia kerjakan. Wah, ini harus ada aplikasi ini. Terus tapi biayanya mahal sekali. Saya cerita sama orang Pemda. Akhirnya dilatihlah desain digital oleh Pemda, tapi dia aplikasinya itu 2 aplikasi digunakan. Sudah pakai aplikasi melukis, pindah ke format milimeter atau jib namanya waktu itu, saya lupa ya, kalau nggak salah emang jibistik. Terus repot ya, lama juga, tapi lumayan daripada menulis tangan ya, melukis tangan. Akhirnya saya ikut di monotahun, saya pindahkan itu ya. Akhirnya apa? Ketemulah satu aplikasi di tahun 2018 yaitu Illustrator. Itu dengan terakhir dengan multi tahun. Jadi yang dikembangkan apa? Aspek keuangan, aspek marketing. Saya nggak mau bermain 2 kalau di aspek marketing dan saya mau bermain 3 masalah ya. Kan minimal 2 di PKM monotahun. Akhirnya saya ambil 1 lagi SDM. Bagaimana memotivasi pengrajin untuk menggunakan digital? Itu kan rumit tuh. Nah, jadi itu yang akhirnya bisa merubah mindset mereka, merubah. Adanya ada 3 aspek. Akhirnya juga karena sistem di monotahun itu tidak menyelesaikan masalah tuntas, akhirnya saya masuklah ke multi tahun, ambil juga tenun kubang. Tapi masih 2 mitra ya, waktu itu masih 2 mitra ambil. Sekarang udah menyentuh aspek pemasaran. Dia tidak punya channel di Bukit Tinggi, tidak punya toko di Bukit Tinggi. Ya, cuma memasarkan online sudah melalui WhatsApp, melalui Facebook gitu. Akhirnya apa? Saya ambil mitranya di Kota Bukit Tinggi. Terus mitra Bukit Tinggi itu adanya sulam dan bagaimana sekarang? Bagaimana mengkombinasikan tenun dengan bordir dan sulam? Nah, sehingga bersinergilah 2 kelompok itu, akhirnya ketemulah apa yang dinamakan Illustrator. Illustrator itu sekarang luar biasa. 10 menit bisa menghasilkan 1 motif. Pak Ferry misalnya minta motif, misalnya apa nih, saya lagi bikin format, bikin HKI motif nih. Misalnya motifnya itu adalah si lili gitu ya. Si lili ini dibikin si lili 1. Yeah. Terus ingin mengkreasikan, Pak Ferry datang, saya suka si lili. Kata si penenun, si lili ini sudah ada motifnya Ibu Asniati ini. Aduh, jangan Bu Asniati lah ya. Ada Pak Basril misalnya. Oh, saya nggak mau Bu sama dengan Pak Basril. Dalam hitungan detik bisa dirubah si lili itu menjadi si lili 2. Tengkoknya yang jadi horizontal, yang ditambah sedikit dengan
elok paku misalnya ya. Nah, jadi itu jadilah motif itu. Lagi HKI-nya itu. Katakan 100 motif untuk HKI. Luar biasa. Jadi ini yang kita lakukan dengan ilustrator. Jadi satu motif si Lili ini bisa menjadi si Lili dengan kelok paku, si Lili dengan ipiak pulang petang. Jadi itu banyak sekali. Itu Pak, dulu dia satu ubah dan jadi satu seminggu, 1 3 hari, sekarang bisa puluhan setiap hari menciptakan motif. Jadi kalau Pak Ferry datang ke Tenun Kubang, Pak Ferry bilang ini, tapi tidak mau orang lain yang pakai. Jadi ditukar tuh, diganti tuh motif itu di depan Pak Ferry. Silakan Ibu ke Tenun Kubang, pesanlah produk Tenun Kubang binaan Unan. Nah, ini apa? Ya. Ilustrator itu hasil penelitian atau aplikasi jadi? Aplikasi yang sudah ada, Bu Asmiati. Yang sudah ada, tapi yang menerapkan itu belum banyak sih, orang kayaknya belum tahu. Kemarin itu kita diambil yang ngajarin itu adalah mahasiswa isi Padang Panjang desain. Jadi strateginya supaya honor kan dikit ya, jangan ngambil dosennya jadi pelatih, mahasiswa yang tahun terakhir aja. Dan mahasiswa isi Padang Panjang yang lagi mengerjakan skripsinya, desain logo, desain kemasan, foto dan sebagainya, mereka dengan biaya yang lebih murah sesuai dengan budget yang kita susun di RAP. Kalau ngambil dosennya 1 jam 900.000 ya Pak Ferry, nggak kebayar, jam 9 juta gitu. Kalau mahasiswa 2 hari dikasih 900.000, kita kasih uang transportasi, mereka udah senang. Apakah itu betul? Ya, mereka juga kaget 2 hari dapat itu, mereka senang banget ya, 1,8. Kalau dosennya kan 2 jam 1,8. Nah, itu trik-trik yang kami lakukan, sehingga apa akibatnya? Banyak dilaksanakan dengan dana yang segini, tapi masuk akal, jangan tidak masuk akal seperti yang katakan Pak Ferry tadi ya. Jangan dana yang kita bikin itu nggak masuk akal. Kalau kita tulis di situ narasumbernya adalah mahasiswa isi Padang Panjang, kan nggak ada salah. Saya nggak jarang menyebutkan narasumber isi Padang Panjang, itu aja isi Padang Panjang, tidak saya sebutkan mahasiswa atau dosennya, biar aja reviewernya memikirkan kalau dananya 8 2 hari, oh ini paling mahasiswanya. Tapi mahasiswa isi yang panjang itu sudah ini. Terus kemarin itu yang kita kembangkan adalah pengrajin ini adalah dua-duanya suami istri adalah sarjana komputer, Pak Ferry. Jadi malah sekarang keuangan database yang kita ajarkan dulu dia rubah sehingga lebih gampang mereka kerjakan. Itu kalau kita ketemu mitra yang maksudnya kita berikan satu, dia mampu menangkap dan menjadikan satu itu menjadi 3. Nah itu kita sampaikan di saat Monef kepada di tahun pertama. Akhirnya apa? Reviewer kan bilang itu, oh iya ini berhasil, ini nih motivasi ini. Nah itu mungkin ada untuk mendapatkan tahun berikutnya. Karena tahun kedua, ketiga tidak tergantung oleh proposal dan oleh Monef di tahun kedua dan tahun pertama dan tahun. Baik, luar biasa sekali Ibu Prof. Bapak Ibu, ada ini respon? Ada pertanyaan? Ibu Prof, sambil menunggu pertanyaan berikutnya, kita sampai jam 17, nanti kita akhiri. Ibu Prof, mungkin bisa diberikan nggak ke kami sebuah contoh proposal, di mana yang harus kami kuatkan, apa yang membedakannya dengan monotahun dengan multitahun, nilai jualnya itu proposal yang bagus itu seperti apa sih Bu? Mungkin dalam bentuk proposal nyata gitu Bu. Ini saya kasih yang terbaru lah ya. Kalau yang saya kan udah dari 2017 proposalnya. Yang terbaru yang saya menangkan tahun ini tadi Pak Ferry ngasihkan hasil yang di review, saya ini proposal saya sendiri. Itu tidak saya mengikuti judul aja yang seperti saran di panduan, yaitu
PKM pada kelompok pengrajin daun mansiang Tarata Kenegarian Kubang Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat. Itu aja judulnya. Terus saya melibatkan berapa orang mahasiswa ya. Nama kegiatan 1 tahun, jumlah mahasiswa itu yang harus di-clearkan ya. Sekarang itu ini kan penampilan baru ya. Kita tidak mengupload proposal itu berdasarkan template aja sekarang. Nah, itu melibatkan mahasiswa, kalau nggak salah minimal 2 ya. Minimal ya, saya selalu menambahkan dari yang minimal. Ini identitas proposal. Nah, ini yang hati-hati Bapak Ibu, bidang tugas saya tidak di SIM ya, di SIM Diptamas ya. Makanya ini saya kaget juga, tapi tidak mempengaruhi. Ini kan diambil dari Sinta kita ya, tapi nggak tahu kenapa bidang saya nggak keluar. Terus ada data-datanya lengkap. Ini ya satu yang saya nggak sempat ya. Saya nggak sempat meyakinkan pengrajin untuk mendapatkan dana. Sebetulnya bisa sebetulnya. Misalnya mereka selama ini beli bahan baku. Kita kan itu dana sharing dari mereka misalnya, itu strateginya. Tapi ternyata nggak diperhatikan betul. Wajib. Luaran wajibnya itu jurnal nasional, artikel di jurnal nasional. Saya minta, saya bikin ini jurnal community ini dan saya bikin 2 alternatif ya, atau ya karena takut cinta ini lama, saya bikin 2. Terus publikasi di media massa. Saya pakai targetnya Padang Express misalnya. Terus video pelaksanaan di YouTube ya bisa diakses. Terus peningkatan pemberdayaan mitra tercapai. Apa peningkatannya? Peningkatan produksi, pemasaran, manajemen. Terus ini wajib. Luaran tambahan saya bikin monograf cetak ya, terbit dari terbit dari ISBN ya. Saya mensiasatinya seperti ada bukunya itu tidak pengabdian benar, tapi jadi ada teorinya juga. Terus buku berupa buku ajar ya, buku berupa buku ajar ini HKI-nya telah bersertifikat, itu bisa diurus di ini buku ini maksudnya, nggak tahu luarnya seperti itu. Maaf Pro, apa 4999 Pro? Ya, kurang pula 1000 ya. Apa ini ya? Kata Pak Eri jangan bikin 50 juta pas, itu kelihatan sekali, jadi kita kurangin dikit ya. Terus yang saya baru nyadar kalau itu dilihat reviewer ya, saya karena membuat anggaran itu apa adanya, makanya jarang bisa pas gitu. Kalau 100 jarang sampai 150 pasti ada 149.900 biasanya seperti itu. Jadi itu kira-kira. Terus di format template itu sudah dikatakan ringkasan mesti 500 kata. Ini yang harus Bapak Ibu ambil. Yang di ringkasan itu di paragraf pertama itu tujuannya apa? Tujuan kegiatan apa? Karena dia angkanya terbatas, saya kasih kode di sini. Permasalahan yang dihadapi adalah masalah produksi, pemasaran, manajemen usaha, dan keuangan. Secara rinci ada pada tabel 1. Kalau kita masukkan semuanya lebih nanti 500 kata. Ini yang saya lakukan ya. Ternyata nggak dipermasalahkan oleh reviewer ya. Jadi solusi yang ditawarkan paragraf 2. Produksi itu apa solusinya? Perlu pengontrolan kualitas, peningkatan variasi produk misalnya, peningkatan kerapian produk, benang sesuai dengan warna anyaman, dan sebagainya. Nah, itu kita jelaskan. Terus kalau di ini kita boleh beli peralatan itu yang berhubungan dengan masalah. Misalnya untuk pemasaran perlu showroom. Nah, jadi kita bisa bantu UKM. Ini harus Bapak Ibu pikirkan juga ya. Orang kalau nggak nampak fisiknya nggak tertarik ya. Jadi kita belikan lemarinya. Kalau dia belum punya lemari, kita belikan plang lokasi misalnya. Itu untuk pengembangan pemasarannya. Terus ada bagaimana bisa akses ke manajemen lembaga keuangan. Jangan pinjam uang ke yang bunganya 30% itu. Jadi itu kasihan. Jadi ini terus bagaimana menyusun keuangan. Nah, ini yang kendala sekarang. Kami sudah ajarkan menyusun laporan keuangan, tapi dia sulit sekali berubah untuk menggunakan aplikasi. Nah, ini masih kita lagi karena waktu masih ada sampai November, mudah-mudahan menjelang laporan akhir mereka mau belajar dengan aplikasi. Terus
Tiga, isinya adalah kegiatan itu metodenya apa. Bapak Ibu jelaskan detail, kalau pelatihan itu pelatihannya berapa hari atau berapa jam. Pendampingan misalnya konsultasi bisnis berapa lamanya. Bapak Ibu lihat, itu kegiatan aspek manajemen usaha dengan metode pelatihan manajemen usaha 1 hari. Metode penyusunan rencana produksi 1 hari. Bapak Ibu lihat pelatihannya cuma 1 hari. Tapi untuk yang lain itu butuh waktu 1 minggu, 1 bulan misalnya. Untuk penyusunan laporan pelaksanaan, buku, artikel, kita bikin waktunya agak lama. Terus jelaskan juga di ringkasan itu luaran kita apa. Kondisi setelah, karena tidak bisa menulis panjang, akhirnya saya bilang, target luaran penyelesaian masalah, kondisi setelah dan kegiatan. Di target luaran itu harus jelas kondisinya sebelum dan sesudah kegiatan. Harus clear itu. Nanti saya lihatkan secara rinci ada pada tabel 3. Nama jurnalnya, sebutkan nama jurnal yang mau dituju. Publikasinya di mana? Dulu Tenun Kubang kami bisa di Padang Express, online di TV Padang. Saya karena belum yakin TV Padang bisa, saya bikin dan atau ya. Bisa kombinasi semuanya, bisa salah satu. Itu mensiasati agar terpenuhi nantinya. Video kegiatan, di video kegiatan itu nanti saya mumpung ingat ya Bapak Ibu, jangan mengkombinasikan foto-foto ya. Video itu adalah video hidup. Jadi kalau kita melihat mereka menganyam, foto dia menganyam. Pelatihan, foto dia lagi divideokan lagi dia pelatihan, bukan foto. Bukan video itu, bukan kumpulan foto-foto. Terus misalnya HKI-nya HKI apa? HKI merek, tapi ternyata mungkin saya bisa mencapai HKI motif 1 nanti. Buku ber-ISBN misalnya. Terus kata kunci yang seperti tadi, maksimal 5 kata. Jadi saya bikin aja kerajinan, produksi, pemasaran, manajemen, dan keuangan. Analisis situasi itu cuma 2.000 kata, jangan lebih 1 kata. Permasalahan, sampai permasalahan, gabungan. Dia sistem referensi pakai nomor sekarang. Dan jadi saya tetap kasih industri kreatif 1 paragraf ya, pandemi COVID ini untuk menunjukkan penelitian saya kalau nggak salah ini. Jadi karena COVID ya, karena temanya di musim COVID, saya meyakinkan bahwa industri kreatif di masa COVID ini terganggu gitu loh. Nah, salah satunya adalah kerajinan daun mansiang yang berada di Karata. Kegiatan PKM ini dari hasil penelitian ini biasanya tegas aja Bapak Ibu. Dari awal itu dinyatakan, kegiatan PKM ini dari hasil penelitian tim. Ya, 2. Yang pertama yaitu penelitiannya adalah di mana usaha kerajinan daun mansiang merupakan usaha kerajinan sebagai destinasi wisata yang dikunjungi oleh wisatawan yang memiliki indeks daya tarik 2,59. Hasil riset saya nih, kami nih. Terus apa lagi? Penelitian saya yang kedua yaitu menemukan bahwa produk kerajinan termasuk yang mempunyai masalah terbatasnya memproduksi produk yang unik, dan terbatasnya pemasaran melalui internet, pengelolaan yang belum optimal. Itu ada penelitian kedua ya. Tadi ada penelitian 3 penelitian nih, ini penelitian saya semua nih yang saya masukkan dan tim ya. Penelitian 4 menemukan keterbatasan pengembangan usaha, inovasi dan orientasi pasar. Nah ini dipublish di jurnal internasional waktu itu nggak salah. Terus penelitian kelima menemukan kurangnya inovasi organisasi untuk mempengaruhi kinerja usaha. Makanya perlu manajemen usaha, perlu pengembangan SDM. Selain itu juga perlu pengembangan produksi, pemasaran dan keuangan berbasis teknologi digital. Jadi ini tegas kita katakan di awal. Baru itu pengantar saya untuk menganalisis situasi. Kalau kita sudah melakukan analisis situasi, kita sampaikan kondisi taratanya. Nah ini mungkin angka ini yang membuat reviewer yakin ya. Kalau terjadi dampak pandemi COVID terhadap usaha di Karata Kubang. Ini hasil penelitian yang kita kumpulkan dari pengrajin tahun 2020. Nah, ini mungkin yang saya katakan Pak Uyung tadi tidak asal cuap-cuap saja di proposal, tapi memang harus ada data yang mendukung. Itu pengumpulan data awal untuk pengabdian masyarakat itu sangat penting. Terus apa lagi kita jelaskan omsetnya berapa, per tahun berapa, sekarang berapa. Kondisi 2019 sampai proposal ini dimasukkan, 2020 mengalami penurunan sekitar 47%. Itu kira-kira ini datanya jelas ya, ada masalah di situ. Sekarang kelompok ini terdiri dari siapa? 8 orang. Siapa pemimpinnya? Berapa harga produknya? Apa keunggulan produknya? Kita katakan
Daun mansiang adalah bahan baku yang tersedia di Tarata dan merupakan hasil pertanian masyarakat tersebut dan artinya ini apa? Bahan baku terjamin untuk pengembangan usaha ini. Terus apalagi produk mansiang ini hanya membidik masyarakat umum, pergi ke pasar tradisional, jual kambuy harga 12.000, 15.000. Padahal dia adalah produkan unik dan handmade ya. Nih saya contohkan produknya ini ya, beberapa contoh produknya dan kita lihat apa yang terjadi. Padahal ini tas bagus banget loh. Ini saya ambil dan saya kasih sulaman saya coba dan dari harga 125.000 dikasih rajutan sedikit saya jual 250.000. Ini udah laris sekarang sampai ke Kalimantan, Sulawesi dibeli orang. Terus ini apa lagi itu aspek produk dan pemasaran tadi ya, dan kondisi usahanya lah, bagaimana kondisinya, mereka gantung-gantungkan barangnya sembarangan sehingga kalau kita datang kan Bapak Ibu pasti nggak tertarik ya melihat kondisinya. Terus proses produksi juga kita jelaskan. Nah ini benar-benar saya datang ke lapangan, saya foto, saya bikin ini daun mansiang yang masih basah, terus dijemur, dikeringkan, terus nanti kalau ingin dikasih warna, diwarnai harus direbus menggunakan tungku seperti ini, terus di penyawi, ini Bu Nelwatinya saya suruh mencobakan, terus proses menganyam, terus proses di pasar. Produknya masih belum ada aksesoris ya, belum ini, jadi produk anyaman saja baru. Terus secara rinci itu dijelaskan produksinya seperti apa, bahan baku. Jadi dari gambar tadi kita ceritakan itu ya bagaimana proses produksinya, terus bagaimana pemasarannya, berapa itu harus didukung oleh data ya. Kalau ada angka-angkanya dimasukkan, misalnya jumlah produksi per bulan, spesifikasi tas 28, sebulan kambuy 30, dompet 40, produk lain-lain 30. Berarti sebulan itu kita tayangkan gitu. Apa yang masih bermasalah? Produknya handmade tapi belum unik ya, kita maksudnya belum bisa dijual untuk kelas atas lah gitu, masih dijual-jual di sekitar mereka aja. Jadi saat ini pemasarannya terfokus ke kabupaten kota saja. Sekarang sudah sampai ke Kalimantan. Terus harga berapa? Jelaskan semua aspek yang kita bahas. Karena saya ada 4 aspek, manajemen, finansial, saya jelaskan. Terus kalau kita lihat permasalahan mitranya apa yang saya tabelkan tadi, seperti contoh di PowerPoint tadi saya tabelkan. Bagaimana produksi produk pada mitra, jelaskan. Bagaimana pemasarannya, apa permasalahan secara detail. Terus nanti solusi permasalahan hanya 1.500. Apa solusi masalahnya? Saya karena cuma 1.500, saya tabelkan aja Bapak Ibu seperti ini. Jadi nggak terlalu banyak kata-katanya. Terus jenis buarannya yang dihasilkan masing-masing solusi. Nih, ini yang membuat proposal itu menang. Sekarang Bapak Ibu bisa cek proposalnya yang tidak menang kemarin. Ini mungkin yang sering bermasalah itu target tidak dijelaskan kondisi sebelum kegiatan dan kondisi setelah kegiatan. Jadi sebelum kegiatan misalnya adanya komplain pelanggan sekitar 5%. Setelah kegiatan diharapkan komplain ini turun menjadi 1%. Padahal kalau sekarang 0% ya. Sekarang sisa apa aja produknya kita bisa lakukan apanya. Jadi kalau ada yang cacat kita bisa tombok dengan tombok itu apa sih? Tambal ya, apa tombok ya. Tambal. Rajutan di situ, jadi nggak ada cacat lagi dia. Jadi kita siasati produk-produk yang cacat itu kita tambah aksesorisnya. Terus pemasarannya kita jelaskan juga. Limbah terbuang percuma selama ini. Setelah kegiatan diharapkan terolah 100%. Menjadi 5, malah sekarang mampu menciptakan lebih ya 20 jenis produk dalam waktu cuma 1 bulan kegiatan. Alhamdulillah. Terus pemasaran. Targetnya hanya masyarakat tradisional, ya, hanya masyarakat tradisional. Jadi ke pasar Dangung-Dangung, ke pasar Limbanang, toko dekat sekitar 50 kota. Tapi sekarang bagaimana menarik wisatawan atau segmen menengah dan atas. Alhamdulillah sekarang omsetnya meningkat terus dan sekarang sudah dilirik pembinaan oleh Dekranasda Kabupaten 50 kota. Positioning ada selama ini belum di HKI-kan, kita bikin ngoreknya jadi HKI. Nah, kira-kira seperti inilah Bapak Ibu terukur sebelum dan sesudahnya seperti apa jadinya. Semua aspeknya menentukan. Terus luaran wajib
terbit semuanya saya bikin ya, jurnal terbit ya, proceeding mudah-mudahan terbit ya, sudah diproses. Inovasi ada, HKI tidak, cuma saya bikin luar yang terdaftar karena merek tidak bisa. Buku terbit, alhamdulillah ikut percetakan. Terus ini Bapak Ibu tadi Bu Sri bertanya ya, di mana kita menonjolkan penelitian kita? Di sini di format baru ini ada satu topik hasil riset tim pengusul yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Di sini Bu riset Bapak Ibu meyakinkan reviewer, ini loh riset saya gambarkan dari tahun 2017, 18, 19, tahun 2020. Ini semua hasil riset yang berkaitan dengan tema ini. Nah, ini ada spesial untuk itu sekarang enak. Terus metode maksimal 2000 kata. Untuk menghemat kata-kata, saya bikin dalam bentuk tabel seperti ini, misalnya perbaikan kualitas, metode pengontrolan kualitas, untuk menggunakan metode pelatihan, untuk peningkatan kerapian, metode praktek, yaitu kita contoh langsung, ini Bu, benangnya jangan pakai warna ini, terus jangan di asal jahit saja, itu kita langsung praktekkan. Nah, terus pemasaran juga jangan melulu pelatihan, ada konsultasi bisnis, ada penciptaan merek, kemasan, ini masih kemasan belum kita laksanakan. Terus bagaimana memasarkan melalui internet, ini jelaskan metodenya secara detail. Saya orangnya suka dalam bentuk tabel dan gambar atau bagan. Nah, ini saya jelaskan harus ada terlihat persiapan kegiatan seperti apa, implementasinya seperti apa, terus monitoringnya seperti apa, dan jelaskan jangka waktunya. Jangan Bapak Ibu bikin aja manajemen usaha kegiatan dengan metode pelatihan. Udah stop. Berapa hari, berapa jam. Karena ini nanti dampaknya adalah ketika Bapak Ibu menyusun anggaran. Nah, mungkin di sini juga permasalahan itu sering mungkin seperti ini. Metode kegiatannya, biaya yang dikeluarkan di RAB tidak sejalan dengan kegiatan yang dilakukan. Itu memang ini kegiatan, ini pengeluarannya. Misalnya, masalah pemasaran dengan metode konsultasi bisnis tentang segmentasi kegiatan 1 minggu, apa kira-kira biaya yang muncul? Perjalanan ya, biaya transportasi. Ya. Terus pelatihan manajemen usaha, apa kegiatan dengan penyusunan laporan keuangan, metode pelatihan, apa yang mungkin muncul gitu. Karena ada pelatihan kami lakukan kemarin kombinasi antara daring dan luring. Jadi kalau kita ke sana keluar biaya transaksi. Kalau kita Zoom mungkin tidak ada keluar biaya karena kita menggunakan fasilitas internet di rumah atau di kampus. Evaluasi juga dijelaskan. Evaluasi itu berapa minggu, penyusunan minggu. Jadi terus di situ juga kita jelaskan partisipasi mitra dan pelaksanaan program. Jadi ini tentu harus ditunjukkan kita itu serius. Terus evaluasi pelaksanaan program itu seperti apa. Terus di sini dicantumkan bagaimana keberlanjutan program ini. Setelah program ini kami bekerja dengan pemerintahan daerah ya. Terus kepada Kenegarian Kubang juga ada Ikatan Perantau Kubang. Ini sudah berjalan semuanya. Kita sudah Zoom dengan perantau. Malah sekarang kita hanya berharap Pemdanya yang diketuai oleh Ibu Bupati Kabupaten 50 Kota. Dia malah akan membuatkan galeri di Kota Payakumbuh untuk memasarkan produk. Kadang-kadang harapan kita dari kegiatan ini cuma 7 di level 7, ternyata disupport oleh Pemda sampai level 10. Seperti itu kira-kira. Bapak Ibu, kalau ini multi tahun sebetulnya dasarnya untuk multi tahun sangat kuat, tapi karena waktu itu tidak bisa multi tahun, saya masukkan multi tahun. Ini Bapak Ibu membuat jadwal saya memang detail ya. Tahap persiapan dengan kegiatan. Pertama, sosialisasi dan pengurusan izin dengan institusi terkait. Mengontak pengrajin untuk memutuskan jadwal kegiatan, menyusun modul kegiatan. Tahap pelaksanaan kegiatan dengan metode pengontrolan kualitas, metode pelatihan tentang variasi produk, metode praktek merapikan produk. Jadi itu keluar di waktu dan keluar di budget. Nah, Bapak Ibu lihat CV daftar referensi dominan dari hanya referensi itu semuanya hasil penelitian saya saja dan tim dan tidak gambaran iptek ini saya karena bukan ilmu sosial pertamanya bingung ya bagaimana caranya melakukannya. Gambaran iptek yang saya bikin dalam bentuk bagan ini diterima oleh reviewer ya sudah alhamdulillah.
Terus dijelaskan pengumpulan data, pengumpulan semua bahan sesuai dengan solusi penyelesaian masalah untuk melaksanakan kegiatan. Sekarang di permintaan di SIM Litbangmas itu detail sekali ya, ini ada, jadi kita harus isi dan muncul nanti kita print seperti ini, kita cetak ya. Penerapan teknologi untuk perancangan produk seperti apa? Penerapan teknologi untuk pemasaran produk seperti apa? Misalnya Bapak Ibu bikin video promosi, nah seperti apa? Diupload di YouTube. Bikin poster atau flyer harus dijelaskan seperti apa. Itu masing-masing. Penerapan teknologi digital untuk menyiapkan laporan keuangan seperti apa. Terus lokasi. Nah, peta lokasi memang dalam bentuk Google gini. Ya, itu mungkin tidak lemahnya oleh reviewer, mungkin ini yang membuatkan proposalnya menang. Terus di lampiran biodata pengusul ini kan sudah ini ya, otomatis. Jadi Bapak Ibu benahilah si Google 10.000 Bapak Ibu, terus Sinta Bapak Ibu, kalau tidak ada yang masuk, yang rugi kita sendiri, karena ini nanti terprint otomatis di proposal kita. Ini bukan kita yang mengentrikan, kita hanya sinkronisasi ya waktu itu ya. Jadi yang penting GS kita diperbarui, Sinta kita diperbarui, otomatis keluar. Mungkin faktor HKI waktu memasukkan proposal 52 ini menambah nilai kita. Riwayat kepada pengabdian ini juga mungkin yang menopang, terus anggota pengusul juga. Jadi Bapak Ibu memang anggota pengusulnya juga sudah banyak terlibat karena memang tim yang sama untuk penelitian pengabdian. Jadi alhamdulillah. Jadi ini seperti ini yang dikatakan Pak Ferry tadi ya. Jangan difoto, ditandatangani, difoto, kan ini kan kelihatan kalau tadi. Bukti perolehan KI, ini kita lampirkan. Ini sistemnya sistem di Sinta. Semuanya ini sistem KI. Apa mungkin ini yang membuat ini ya. Jadi itu yang membuat. Jadi strateginya kalau Pak Ibu ingin proposalnya lolos, mungkin belum punya KI, carilah teman satu yang punya KI-nya. Jadi Bapak Ibu bisa lampirkan. Kira semuanya karena banyak sekali KI-nya, jadi banyak di situnya. Kira-kira seperti itu, real Pak Ferry. Baik, Ibu Prof, luar biasa sekali, cukup detail sekali penjelasannya, baik secara teori, prakteknya juga. Ini ilmu yang luar biasa kita peroleh dari peserta kegiatan webinar, Ibu. Banyak sekali apresiasi dari peserta, Ibu Prof. Luar biasa paparan materinya, ininya semangat, narasumbernya bersemangat ya. Namun ini ada juga pertanyaan dari satu nih, udah habis. Ya, saya baca di chat perasaan kan ya Pak Ferry. Iya, belum kita ngakhiri Bu. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Oke, ini ada Bu Asmiati nih, yang nggak tahu ya Bu Asmiati, kita sering gagal. Kalau kita pecah, kita menang sendiri-sendiri ya. Perasaan gagal, pertamanya kecewa, biasa saja. Tapi saya katakan kepada Bapak Ibu, saya kan punya bank proposal. Jadi kekecewaan itu saya pikir ini kalau gagal sekarang ya tahun depan saya masukkan lagi. Kalau nggak lolos di kementerian, saya masukkan di UNAN gitu. Tapi yang gagal, tapi kalau saya baca proposal itu memang sangat lemah, saya tidak masukkan lagi ke kementerian. Jadi saya ambil ke UNAN-nya misalnya, atau saya rubah koles sedikit menjadi kegiatan lain yang akhirnya saya diundang jadi narasumber misalnya. Jadi saya siasati aja pada prinsipnya proposal yang kalah itu biasa saja. Kalau gini ya, kalau kita mau belajar berenang, tidak masuk, baca aja teori berenang, tapi tidak masuk ke kolam renang, tidak akan pernah kita merasakan tenggelam kalau tidak pandai gitu. Paling nggak tersedak ya, masuk air ya. Itu aja prinsipnya. Lama-lama renang dan alhamdulillah renang. Ya. Ibu. Iya, saya mau apresiasi nih sama Ibu Prof Ratni ya. Apresiasi Bu. Saya jarang mendapatkan hibah seperti Prof Ratni itu. Cuman saya tuh hibah pasca, hibah doktor, hibah, tapi nggak ada yang pengabdian masyarakat ini. Nah, memang hebat sekali Bu Ratni ini ya masyarakatnya ya. Jadi kepada dosen-dosen yang mau mengikuti, saya ini sangat
ini ya, Ibu Ratni ini profesional sekali di masyarakat ya ini. Nah, sangat bagus. Ini berarti betul-betul orang kerja di masyarakat. Saya juga ingin belajar loh Ibu Ratni. Ya. Aduh, Mak. Ya. Bu, Ani tuh belajar dari Ibu loh semangatnya. Iya. Gagal LPDP Saya ingin belajar ya, Bu. karena masyarakat kita tuh punya etnik sendiri-sendiri, karakter sendiri-sendiri ya, setiap nagari itu ya. Tapi kita kan jarang pergi ke nagari. Kalau saya memang jarang, tapi Ibu Ratni luar biasa ya. Luar biasa sekali. Jadi mungkin dosen-dosen yang ingin pengabdian masyarakat itu hubungilah Ibu Ratni terus-menerus ya. Bagus sekali dia kerjanya dan proposalnya bagus, penelitiannya bagus. Jadi ini saya betul-betul pakar untuk pengabdian masyarakatnya bagus sekali ya. Saya juga ingin belajar ya karena aduh, malu Ibu. Kalau perlu nanti Bu Prof. Prof. Sumaryati Syukur adalah jangan. guru saya. Saya tidak pakar di pengabdian masyarakat ya. Ya. Saya tidak pakar di pengabdian masyarakat karena ini memang harus ada nilai tambah sesudah kita melakukan itu dari masyarakatnya. Jadi ini sangat sulit. Jadi memang sekarang ini kapan Ibu Ratni masuknya proposalnya? Tadi di September, kalau enggak Oktober. Atau Oktober. Oktober, tapi sekarang sudah mulai kita membuatnya ya. Mungkin Mulai. ada kan Pak Ferry kelompok-kelompok kecil biar nanti Boleh. dosen kita kan Boleh. tetap Nanti kita banyak coba ya. Ibu Prof. Iya. Usulkan dengan Pak Ketua. Apa iya, perlu bisa, kita bentuk iya. klinik ya Ibu ya, Iya. Ibu Prof Ratni ya. Iya, jadi gini, Tapi saya tentu kan ada proposal dulu ya Bu. Kalau Betul. karena klinik Ya, ada ini proposal Bu Ratni. gimana? Jadi kita pengabdian masyarakat UNAN ini sering dapat ya kan. Ya. Jadi kecil-kecil kan. Jadi kita di bidang kesehatan, kita kumpulkanlah orang-orang yang UKM itu. Misalnya kita lihat darahnya, kolesterolnya, itunya ya. Kemudian kita kasih ya misalnya fisiko atau apa. Habis itu kita lihat lagi. Ya. Tapi dananya masih kecil, cuman pengen dana yang besar kayak Ibu Ratni. Ya, kita ajukan ke Kemendikristek ini ya. Jadi saya tertarik juga, sangat tertarik saya dengar aja dari tadi, luar biasa. Kemudian dia sangat menerangkan itu sangat di hatinya ya, tidak ada merasa jenuh. Nah, itu hebatnya Ibu Ratni. Sudah 4 jam tetap semangat ya Bu. Dia semangat terus dia karena dia betul-betul Ya. melakukan gitu ya. Iya. Walaupun dulu kami sama-sama di LPDP udah divisitasi loh, ya Bu Ratni. Tapi saya nggak mau ikut lagi berikutnya, malas. Ya, itu saja sangat bagus sekali kalau dosen-dosen ingin pengabdian masyarakatnya, mungkin dibikin satu kelompok, ya mungkin supaya lebih terfokus ya Pak Ferry. Iya, tentu harus ada proposal dulu ya Bu. Ada proposal dulu. Iya, nanti apa yang mau diperiksa sama Prof Ratni ini? Iya betul. Iya. Cuman saya mikirnya gini, dia kan nggak ada Kita coba mediasi Scopus dengan Pak gitu Ketua kan. nanti. Kalau kita publikasi nggak ada nilai Scopusnya, jadi Ya. mikir juga. Yang Membuat, lain ikut iya. dan yang lain kan banyak yang bisa dibantu ya Pak Ferry ya. Iya. Iya, jadi pengabdian masyarakat ini memang agak sulit buat saya ya, karena apa? Kita tidak ada pengalaman, kemudian masyarakatnya itu di pedesaan, jadi memang harus ada koneksi begitu ya. Memang harus ada link. Kalau Prof Endang mungkin banyak itu dia punya juga UKM itu. Ya, jadi sangat bagus ya Bu Ratni. Saya mengucapkan selamat ya. Ini memang potensial sekali Ibu Ratni ini. Sangat bagus. Itu saja. Terima kasih Pak Ferry. Terima kasih Bu Prof atas. Ini saya minta share ya ininya bahannya Bu Ratni. Ya Ibu, Ya. insya Allah nanti dikasih ke Pak Ferry. Ya, terima kasih. Ya. Bunda Nanti juga saya bisa berikan juga ke dikasih. Ya, terima kasih kembali. Nanti materinya dari narasumber akan Ya. kami berikan ke panitia. Panitia nanti insya Allah akan bagikannya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Baik. Makasih Ibu, apresiasi untuk narasumber kita. Ya, betul. Baik Bapak Ibu, sudah 4 jam lebih nih Bu Prof ya, Bu Prof Ratni, kegiatan kita mulai dari jam 1 ya hingga jam 5 sore lebih nih, lebih dari jam 5, 4 jam lebih. Namun narasumbernya tetap bersemangat, nampaknya sampai jam 10 malam itu tetap semangat ini kayaknya. Pak Ferry pun segar itu.
Waduh. Iya. Jadi tapi gini Bapak Ibu, waktu juga yang membatasi kita. Ya, jadi nanti insya Allah permintaan atau usulan dari Bapak Ibu tentang adanya klinik atau kelompok kecil nanti kami akan coba usulkan dengan Bapak Ketua LPPM ya. Mudah-mudahan nanti bisa mewadahi dari kita adakan kliniknya, kita bedah artikel-artikel Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti ke depannya bisa lulus. Kami mengucapkan terima kasih banyak ini kepada Bapak Ibu narasumber, Bapak Ferry, Ibu Rani, luar biasa, bersemangat, antusias, materi yang diberikannya luar biasa ya Ibu ya. Sangat komunikasi, baik teori, praktek juga sudah dibedah ya. Mudah-mudahan ini pencerahan ya. Harapan kita nanti ini Bapak Ibu dengan adanya webinar ini, bagaimana harapan kata Pak Ketua LPPM tadi, Pak Uyung di pembukaan acara, itu melalui webinar ini mudah-mudahan nanti meningkatkan proposal yang lolos dan didanai oleh Dikti. Amin. Ya, tentunya kegiatan Bapak Ibu yang semakin banyak itu lolos akan bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi institusi. Kemudian luaran-luaran Bapak Ibu yang berikan itu akan menjadikan dapat meningkatkan kinerja perguruan tinggi kita. Tapi Bapak Ibu ya trik-trik sudah banyak disampaikan, kiat-kiat juga bagaimana bedah proposalnya juga. Tadi kata Ibu, mengingat kata Bu Prof ya, kita harus memiliki bank proposal. Jangan mendadak-dadak. Makanya kita siapkan lebih awal, banyakkan proposalnya. Kita berani mencoba untuk menulis. Ya, jangan biar ketakutan menghambat kreativitas kita. Saya Ferry Lismanto ingin undur diri dari kegiatan ini. Banyak maaf. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu sebelum ditutup, ya makasih. Ini operator kami serahkan kepada Pak Ketua, Pak Uyung. Kami tunggu proposalnya ya Bapak Ibu. Pak Ferry, kesuksesan acara ini tergantung begitu banyak proposal yang ikut klinik. Iya, tentu. Kalau nggak saya nanti dimarahi Pak Uyung ini. Percuma aja pelatihan kalau tidak keluar proposalnya. Betul ya. Sukses ya. Sukses selalu Ibu. Ya. Insya Allah. Pak Uyung, ya. Pak Ketua. Pak Ketua, acara sudah berakhir. Mohon ini Pak Ketua, closing statement atau gimana? Pak Ketua, Pak Uyung. Sepertinya Pak Uyung ada ya? Iya. Bu Eli, Pak Re, Pak Uyungnya ada? Ada tapi tidak bersuara Pak. Tidak bersuara ya, mungkin ada kegiatan lain. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu, karena sudah berakhirnya kegiatan kita, kami dari LPPM, dari penitia mengucapkan terima kasih banyak untuk kedua narasumber, kemudian kepada audiens yang sudah bertahan kegiatan ini dari 4 jam lebih nih Bapak Ibu. Kami mengucapkan terima kasih banyak, apresiasi dengan semangat Bapak Ibu. Nah, insya Allah lain waktu kita lanjutkan kegiatan kita Ibu dengan topik yang berbeda, ya tentunya dengan kegiatan pengabdian masyarakat. Pak Ferry, ya. Sharing bahannya jangan lupa Pak Ferry. Sharing banyak. Ya, sharing banyak. Ada semua itu. Itu kan udah dikasih semua emailnya. Ya. Di-share saja ya pakai email peserta yang sedang kirimkan emailnya itu. Oh gitu, materi ya Pak ya? Ya materi. Insya Allah Pak, nanti kami coba komunikasikan dengan panitia Bapak. Ya, kasih. Oke, makasih Bapak Ibu, terima kasih banyak ya undur diri. Gimana nih Bapak Ibu? Iya. Iya. Atau kita tutup hitungan 1 sampai 100 atau gimana? Ya, izinkan kita tutup aja dengan alhamdulillah Pak Ferry. Alhamdulillah. Terima kasih ya. semuanya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Ya. Sampai jumpa lagi Pak Ferry dan Sampai lain-lain jumpa semuanya. Bapak Ibu. Ya. Makasih. Ya, makasih juga panitia. Bu Eli, Pak Rai semua. Ya, makasih banyak. Saya juga undur diri, izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Pak Mahathir, Pak Mahathir. Iya Ibu. Materi narasumber bisa didapat di mana Pak? Oh nanti Ibu kan sudah isi absen ya Bu, di situ ada email. Sudah. Nanti Oh iya. email ya Bu. Oke, makasih ya. Ya, Izin sama-sama, live ya. Bu. Ya sama-sama Ibu Haliatur Rahman. Iya. Assalamualaikum. Salam. Saya izin end ya Bapak Ibu semua. Terima kasih, selamat istirahat. Recording stopped.